Oke, kita isi oli, habis itu kita tes hidup. Bersihin dulu biar jangan sampai ada pasir yang masuk. Jadi walaupun sini kotor, kita usahakan jangan sampai ada pasir yang masuk. Kita pakai corong. Kenapa corongnya warna hijau, Ciblik? Karena belinya yang ini. Mau beli yang merah susah ngambilnya di bawah, kita dimarahin ngajak-ngajak dagangan orang. Ya udah yang paling atas aja. Terus kita pakai oli Enduro Matix 2040. Jadi ini pakai 2040 tuh untuk ngeflash dulu gitu. Mungkin nanti ke depan diganti yang 1030. Bersegel aman. Baunya kayak bau ini minyak angin, minyak rambut zaman nenek saya atau parfum. Kita tuang dulu pelan-pelan aja. Untung corongnya warna hijau tuh, jadinya mirip tuh sama warna olinya tuh, sama-sama kehijauan. Ini jangan lupa kalau isi oli, bawahnya itu tempat buangan olinya harus kita tutup dulu ya. Nah, kalau nggak penuh-penuh, 2 drum juga nggak penuh-penuh keluar. Harus didiamkan 2 hari 2 malam sampai tetes terakhir biar nggak sia-sia. Oke, tutup. Jangan lupa dilap dulu biar nggak ada pasir. Jangan lupa dilap dulu nih biar tidak ada pasir. Duh, kok berhenti tuh masa keris. Lanjut lagi. Enggak, itu tetap enggak. Oke, ini sudah semua. Sudah. Kita tes nyala yuk. Cover mesin sebelah kiri belum. Nanti kita tes hidup dulu. Ini dipasang duluan. Oke, tes nyala dulu yuk. Nah, karena ini udah kan, kita coba hidupkan kontak. Kita dengar dulu pompa bensinnya hidup atau enggak. Jadi kalau pompa bensinnya hidup tuh ada bunyi cengeng gitu. Oke, nggak ada kebocoran di sini, aman. Bensin aman, semua aman. Coba kita tes nyala. Oke, nyala, aman. Bunyinya kayak ceplek gitu, aman. Jadi kita sekarang copot lagi akinya, kita pasang knalpot cover mesin sebelah kiri, baru nanti kita bawa ke cuci steam. Oke. Jadi kendalanya apa nih, Mio aja nih, mumpung masih dibongkar kan nih. Ini beberapa kali kedapatan model kayak gini. Jadi
Kalau Mioje itu di langsam gampang mati, hujan susah hidup, habis itu terus pincang gerudung, habis itu digas spontan nggak mau. Sekilas nggak ada yang salah, tapi perhatikan, cek ini bagian ini dulu nih, selang yang gepeng ini apabila dia terkena kompresi pasti akan nutup. Dan yang lebih parahnya, jadi jangan buru-buru, oh ini rusak, busi rusak segala macam, nggak bener-bener ganti injeksi dan lain-lain sebagainya. Mungkin iya, tapi ada baiknya cek dulu, karena ini kan bisa dari deck sini kelihatan. Ada baiknya cek dulu bagian ini. Nih tuh, sobek bro, udah dia gepeng, kecemet, dan sobek pula. Ini biang kerok, jadi nggak kelihatan, tapi kalau dia udah mulai gepeng kita harus waspada. Udara luar masuk, pasir masuk, keisep, ini kan jadi kotor. Injektor akhirnya kotor karena keisi lumpur semua. Kalau hujan, air pun kehisap. Jadi ini gara-garanya sepele, nggak kelihatan apa kan dia nyempil di sini ya tuh. Begini nggak kelihatan ketutupan sama soket. Ini yang akhirnya membuat sensor kacau, pembakaran kacau, nyata terlama. Jadi sebelum merambah ke lain-lain, dunia lain sih, coba dicek bagian sini dulu nih. Ini akibatnya bisa debu masuk ke dalam injektor segala macam, kompresi hilang karena masuk udara luar besar lagi. Ini kan lumayan sobek, air masuk, debu masuk, semua berantakan ini mesin nanti bisa gitu. Jadi ada baiknya ini, kalau mesin udah kita misalkan kita biasa pakai buat ini mesin enak langsam, tapi terus tiba-tiba kok nggak enak gitu. Tadi malam kita pakai masih enak, tiba-tiba kok pagi nggak enak. Dicek dulu dari sini apakah selang ini gepeng atau enggak, karena kalau gepeng dipastikan pecah duluan, empuk. Nah ini kita langsung ganti aja dulu. Jadi kita cari dulu selang substitusinya, tapi kebetulan Cimlik nggak punya selang, jadi ini kan harus beli dulu ya. Jadi yang ada dulu pakai selang air, nanti biar motornya ini bisa dipakai buat untuk beli. Jadi ini cuman penanganan ya paling nggak setengah jam lah buat ke bengkel doang. Untuk ke bengkel beli selang gitu. Jadi bukan untuk dan seterusnya ya, ini untuk ke bengkel doang sebenarnya, tapi tetap kita pasang dengan rapi walaupun cuman ke bengkel. Ini warna apa ini? Maaf ya, amatir kita segini kira-kira cukup. Jangan lupa dalamnya kita bersihkan dulu dari debu-debu. Barangkali kan ada sarang gonggol di dalam. Setelah nggak kepake lama. Nah, kita bersihin dulu. Ini sekarang aja. Kebetulan udah masih Cimlik tandus. Karena mesin air mati. Kita bersihkan dulu. Jadi kalau ada yang nanya, bengkelnya di mana? Lu punya bengkel kagak? Di dia bengkelnya nanti itu nggak ada. Oh iya, nanti kalau barangkali ada yang mau touring ketemu sama Cimlik, tetot aja, kita ngopi kopi. Kan kopinya yang murah,
yang saset, yang satu sasetnya 500 perak. Ini karena Ciblik bokek. Kita pasang tes dulu. Sip, Toyosio, yes. Wait, tidak ikut maju ke HP kita. Nah, tuh. Oke, itu sudah mantap, sudah mantul. Nanti dipakai untuk ke bengkel buat nyari selang baru lagi. Tapi ini jadi sebaiknya nih lewat atas kalau begini kabel sensor dari bensin, karena kalau lewat bawah rentan bahaya panas, takut meleleh, bubar jalan nanti kita, diklaim nanti kita yang punya motor, bahaya. Ya susah, sini aja deh. Lo cabut lo, nggak mau cabut ya. Memang kalau udah masuk di lubangnya susah, mau disuruh keluar males, ogah-ogahan. Yang banyak baksonya. Udah begini doang, tinggal kita tes bagaimana hasilnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Di komen-komen juga boleh, barangkali nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis komen. Kalau ada kuota nanti Ciblik bales, atau kalau ada kuota teman Ciblik bales juga. Oke, sampai jumpa di video Ciblik selanjutnya. See you, bye. Oke, ini udah, sekarang kita tes nyala. Woi, bunyi ice itu selangnya kempot ya, itu makanya ini kita pinjem dulu selang untuk beli ke bengkel. Itu nanti kita beliin ke bengkel ke kempot, nggak kuat selangnya. Aman, halus, bunyi tek bunyi ice biasa. Yang selang hijau itu sama seperti Mio Sport gitu, bunyi tek itu ice. Oke lah, sampai di sini dulu konten Ciblik udah jadi Mio J. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you, bye. Nah, ini udah jadinya begini nih, udah klimis, dipolis. Udah bersih, sudah dicuci. Oke.